Pemirsa, dalam kasus kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun, pemerintah Jabar sempat mencoba untuk mengajak bertemu pihak pesantren untuk mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi di dalam ponpes. Apakah benar semua rumor yang beredar di publik? Ini yang diistilahkan kemarin adalah dengan tabayun. Namun ketika pihak Al Zaitun berkenan hadir bertemu dengan tim investigasi bentukan Pemda Jabar, pimpinan Al Zaitun ini tidak memberikan penjelasan kepada tim, dan kami akan coba ajak Anda melihat perkembangan kasus ini. Yang pertama kami akan tampilkan, pemirsa, ini adalah statement terbaru dari tim investigasi. Kita bisa zoom in di sebelah sini. Tim investigasi akhirnya buka suara soal apa yang terjadi saat pertemuan. Pemirsa, jadi tim investigasi ini menyebutkan bahwa Kiai Badruzzaman yang menjadi ketua tim ini menyebutkan pimpinan Ponpes yaitu Panji Gumilang tidak kooperatif dan dugaan penyimpangan benar terjadi. Jadi pada saat itu Panji menolak unsur MUI untuk ikut serta, kemudian menolak memberikan klarifikasi. Panji justru melakukan interupsi dan menyampaikan beberapa pertanyaan. Misalnya dia menyebut namanya salah dalam surat undangan, bukan Panji Gumilang. Seharusnya ditulis dengan Abdul Salam Rashidin Panji Gumilang atau disingkat dengan AS Panji Gumilang. Panji juga mempertanyakan agenda acara klarifikasi dan minta klarifikasi dilakukan seharusnya di Al Zaitun dan minta daftar pertanyaan. Jadi tidak pada poin sebenarnya begitu ya. Nah, Polres Indramayu, Jawa Barat, pemirsa, ini membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri dugaan tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan MUI Pusat terkait polemik Al Zaitun, terutama dari sisi akidah dan juga fikih. Polres Indramayu juga membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri dugaan tindak pidana. Dalam investigasi ini, Polres Indramayu bekerja sama dengan Polda Jawa Barat dan juga Mabes Polri. Teman-teman punten minta bantuannya. Kami sudah jalan kok, tim kami sudah jalan. Karena kami juga dibantu oleh Polda, dibantu oleh Mabes Polri, dan kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga sudah pernah rapat secara komprehensif ya, melibatkan dari Kementerian Agama, melibatkan dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Jadi pembahasan ini bukan pembahasan baru-baru saja, kita sudah membahas ini dan juga sudah membentuk tim. Jadi kami akan serius untuk menanggapi hal ini seperti itu. Selanjutnya pemirsa, melihat gelagat yang tidak kooperatif ini berarti proses klarifikasi kemarin ini gagal. Jadi tim investigasi kemudian merekomendasikan laporan ke pusat yang isinya adalah, ini akan kami coba tampilkan ke Anda, kepada pemerintah pusat ini agar segera mengambil tindakan konkret untuk memproses secara hukum dugaan-dugaan tindak pidana dan penyimpangan paham keagamaan yang dilakukan oleh Syekh AS Panji Gumilang. Jadi dalam laporannya, tim investigasi meminta MUI Pusat untuk segera mengeluarkan fatwa tentang penyimpangan yang terjadi. Saya ajak Anda kali ini pemirsa bergeser ke informasi berikutnya. Bahwa respon pemerintah itu apa begitu ya. Jadi ketika diajak tabayun ternyata gagal. Langkah selanjutnya Menko Polhukam mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat serta sejumlah pihak membahas hal-hal yang berkaitan soal ini. Jadi beberapa kesimpulan yang didapat diantaranya di poin pertama, kalau Anda lihat layar saat ini, ada dugaan tindak pidana. Jadi apa bentuknya, apa dasarnya, apa unsurnya, apa pasal yang akan dikenakan, nanti akan diserahkan dan di follow up ke pihak polisi. Lalu poin kedua yang di tengah ini adalah administrasi kepada Yayasan Pengelola Ponpes. Jadi menurut Mahfud MD, pemerintah perlu memberikan sanksi penataan administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam selaku pengelola Ponpes. Ini juga sebagai upaya menjamin hak para santri nantinya seperti apa, karena mereka banyak yang masih belajar di sana. Kemudian juga proses belajar bagi santri harus tetap berjalan. Dan poin terakhir adalah tindakan preventif jaga kondusivitas sosial dan wilayah Jabar. Ini dikhususkan kepada Gubernur Jawa Barat, kemudian juga Kapinda, Polda, Kesbang, dan TNI untuk menjaga situasi di lapangan. Harus dipastikan ketika kasus ini sedang diproses, Jawa Barat tetap aman. Nah, bicara soal keamanan ini pemirsa, kami akan tampilkan informasi selanjutnya. Ini mengenai perkembangan kasus ini. Jadi karena apa yang dilakukan Al Zaitun ini sudah tersiar ke publik, ada unsur campur-campur agama juga. Sejumlah masyarakat akhirnya melaporkan Al Zaitun ke polisi atas dasar penistaan agama. Barreskrim Polri menerima satu laporan polisi yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila terhadap Panji Gumilang. Laporannya diajukan pada hari Jumat lalu 23 Juni 2023. Respons polisi apa? Menurut Kabar Reskrim, penyidik akan melakukan pemanggilan kepada saksi pelapor
dan meminta keterangan ahli untuk pendalaman laporan. Selain saksi ahli, penyidik juga akan meminta keterangan dari MUI, dan jika memang ada unsur penistaan agama sudah pasti akan di follow up. Ini menurut dari pihak polisi. Satu lagi pemirsa, dalam perkembangan kasus ini, Al Zaitun ini terindikasi sudah menyimpang sejak lama, tapi kok aman-aman saja begitu ya? Siapa backingnya? Jadi beberapa nama besar ini sempat muncul. Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI sekaligus mantan pendiri Ponpes Al Zaitun, Imam Supriyanto, menyebut sosok Muldoko dan Hendro Priyono ini berada di balik eksistensi Ponpes Al Zaitun. Berikut adalah pernyataan dari Muldoko dan Imam merespons soal kekuatan di balik Al Zaitun. Orang-orang ini ngawur, ya. Cuman saya belum ngomong aja. Antara kalau saya ngomong marah saya itu, karena apa yang diomong itu sangat ngawur, ya. Mana mungkin saya seorang mantan panglima itu berkolaborasi kalau memang itu benar, nggak mungkin berkolaborasi dengan kelompok